Hai, gimana kabar kalian hari ini? Gue harap baik-baik aja. Dan kembali lagi sama gue, Adit. Dan hari ini gue akan ngebahas tentang how you can compete with your competitor. Oke, kemarin kita ngebahas tentang customer, how you can care, how you can build emotional benefit, how you can create emotional benefit for your customer with your product or your services. Dan hari ini gue akan share pada teman-teman semua ya tentang how you can compete with your competitor. Setelah yang sebelah ini. Oke, gue mau bahas tentang how you can compete. Gimana lu berkompetisi dengan kompetitor lo pada. Banyak sekali ketika teman-teman berbisnis untuk hari ini, ya, entah itu di sektor fashion, apapun itu produknya, banyak lah ya. Teman-teman akan berpikir bahwasanya kompetitor gue jauh lebih baik dibandingkan gue. Rumput tetangga jauh lebih hijau daripada rumput gue sendiri. Kan gitu ya pertanyaannya. Apa sih yang bisa kita perbuat, kita lakuin untuk bisa kita berkompetisi, bahkan menang dengan kompetisi itu? Oke. Pertama, teman-teman pahami juga yang namanya value added. Yang kedua, teman-teman pahami tentang apa yang menjadi pembeda, entah itu dari produknya teman-teman atau jasanya teman-teman dibandingkan yang lain. Jangan sampai bedanya gua lebih murah, gua tangan pertama. No, it's not. Nggak begitu cara mikirnya. Oke? Dan yang terakhir, yang ketiga yang gue mau tanya ke teman-teman adalah kenapa customer itu harus beli produknya teman-teman? Kenapa customer harus pilih jasanya teman-teman? Oke, kita akan bahas yang pertama tentang value added. Kita kemarin ngebahas tentang emotional benefit ya. Emotional benefit itu harus jauh lebih hebat, jauh lebih banyak dibandingkan functional benefit. Kalau kita bicara emotional benefit, ya, ada kaitan dengan value added. Contoh begini, gue kasih contoh kayak kemarin ya, pulpen. Pulpen secara fungsional itu buat nulis, oke. Tapi ketika disuntikan emotional benefit, ada value added tersendiri yang buat harga pulpen ini bisa sampai jutaan. Teman-teman pernah dengar nggak? Gue dulu tuh pernah baca, nggak salah, koreksi kalau gue salah, ada pulpen dijual di eBay itu cuman ada tulisan gini, signature by, atau ini bekas tanda tangan, ini bekas pulpen, ini pulpen bekas dipakai Presiden John F. Kennedy gitu. Dan itu jual, tahu nggak harganya berapa dolar? Itu harganya $10.000. Pulpen bro, pulpen $10.000 hanya karena ini pernah dipakai dan ada tanda tangan langsung by signature John F. Kennedy. $10.000 ya nggak make sense dong. Ya sama kayak teman-teman ya beli baju di H&M atau di Zara atau di Uniqlo yang katanya pakai teknologi itu, yang which is true gitu kan, gue amazing with that ya kan. Cuman kenapa sih kok bisa sampai segitunya? Karena value added-nya luar biasa. Nah teman-teman yang paham dengan produknya teman-teman yang paham dengan jasa yang dijual oleh teman-teman itu sendiri, tambahkan value added-nya. Nggak cuman kayak sekedar produk gue lebih murah, diskonnya banyak, promonya luar biasa, atau dari tangan pertama. No, it doesn't work guys. Seriously, it doesn't work. Dan juga itu berpengaruh ke diferensiasinya teman-teman. Kalau teman-teman bicara diferensiasi, yang gue mau tanya sama teman-teman berbisnis atau jualan apapun, itu tujuannya apa sih itu loh? Kalau hanya sekadar kayak yang penting gue laku, dapat cuan banyak dan udah, dan thank you, iya it's okay, itu nggak salah, cuman kurang kompleks dan kurang luas nantinya.
Kenapa begitu? Ketika teman-teman hanya menggunakan mindset itu sangat berpengaruh nantinya ke revenue, ke goalsnya nanti ke depan. Jadi sustainable bisnisnya akan jauh lebih susah. Karena mindsetnya cuman gue jualan, ngambil barang dari tempat lain, gue jual harga at least mau naikin 10%, 20% ataupun 50%, untungnya habis itu selesai dan no it's not. Kalau begitu ceritanya, apa bedanya teman-teman jual di pasar? Nah, di sini tugasnya gue adalah mau sharing ke teman-teman, mengajak teman-teman untuk berpikir diferensiasi dari setiap produk teman-teman yang jual atau jasa yang teman-teman jual, oke? Contoh begini, apa yang membedakan? Ini paling gampang, ini gue ambil contoh paling gampang biar teman-teman nyerapnya lebih gampang. Apa yang membuat Gojek dengan Grab itu beda? Apa yang membuat Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee itu beda? Jangan lihat dari diskon ya, jangan lihat dari promonya, kita lihat dari sisi yang lain. Ya, kalau kita bicara Gojek dengan Grab, pasti ada perbedaan. Walaupun sama-sama satu perusahaan, satu industri di ride hailing transportation, cuma ada perbedaan. Yang dimana yang satu perusahaan yang nama Gojek ini lebih mengedepankan emotional benefitnya. Coba teman-teman lihat lagi setiap video YouTube, ya, konten-konten YouTube-nya Gojek dan bahkan commercial ads-nya Gojek selalu bicara tentang bagaimana Gojek bisa menyelesaikan masalah entah dari sisi customer dan entah dari sisi mitranya, dan itu disorot. Dan bahkan pernah lihat ada satu konten di YouTube-nya Gojek memang menceritakan perjuangannya seorang mitra, ya, atau pernah menceritakan juga kesakitan dari sebuah derita yang dirasakan oleh customer itu sendiri. Maka Gojek ada di situ, di tengah-tengah situ. Itu luar biasa. Dan itu tidak dihadirkan di Grab. Koreksi kalau gue salah. Grab justru lebih banyak bicara promo, bekerja sama dengan OVO, ya kan? Yang Rp1 kalau pakai Grab itu Rp1, masih ingat banget ya, tahun berapa itu. Nah, di sini tidak ada yang salah dengan di sini. Tapi disitulah menjadi kenapa Gojek berbeda dengan Grab. Sama-sama satu industri, ride hailing transportation, tapi diferensiasinya beda. Oke. Sama-sama pakai jet hijau, tapi pelayanannya beda. Oke, sampai sini ngerti ya? Bagaimana Gojek bisa paham betul tentang emotional benefit yang dipakai. Makanya Gojek pasti ada jalan gitu ya, nggak salah gue tuh pak tagline-nya ya. Sampai segitunya gitu loh. Dia ketika bicara tagline itu, dia mendeskripsikan tentang perjuangan seorang driver gitu ya, bahkan apa yang jadi pain point-nya customer sampai segitunya. Sedangkan Grab, that's totally different. Mereka punya cara yang sesuai dengan lebih menggunakan logical approachment, pendekatan secara logik, atau bisa dibilang functional benefit, ya kan, promo segala macam rupa, walaupun itu nyerangnya ke psikologi nantinya. Nah, teman-teman harus paham ya, dari sini aja, dari Gojek dan Grab, satu industri, cuman cara mendiferensiasikan produk mereka, membedakan entah dari delivering message mereka tuh itu beda banget gitu loh. That's totally different. Maka teman-teman di sini pahamin ya, ketika jual apapun, yuk pahami dulu gitu loh. Pertama dari customer, kedua apa yang beda dari yang lain, apa yang membuat diri teman-teman, entah dari toko teman-teman, brandnya teman-teman, itu that's totally different dibandingkan brand yang lain ya. Karena itu penting, karena itu yang nanti mempengaruhi jualan teman-teman, harga yang teman-teman lepas ke publik atau harga yang teman-teman lepas ke masyarakat, ke customer tuh bisa berpengaruh, bisa mahal banget gitu loh. Bahkan kalau gue bilang bisa nggak make sense harganya, tapi dibeli gitu loh. Nah, itu yang kembali lagi yang selanjutnya, itu alasan yang membuat customer datang ke lo ya, datang ke teman-teman, bukan karena teman-teman produknya lebih murah, no,
Mereka siap bayar berapapun ketika ada value yang worth it diterima oleh si customer. Contoh, paham ya? Contohnya gini, teman-teman rela kan beli kaos, baju per 300.000, normal kan? Cuma kalau kita buat sehari-hari emang penting ya segitu mahalnya. Sampai sini paham ya? Oke. Yang jelas, pahami 3 hal itu. Value added, diferensiasinya di mana. Yang terakhir, pahami kenapa customer itu beli produknya teman-teman dan harus ke teman-teman. Oke, mungkin itu aja dari gua. Kalau ada mau tulisan, mau ada yang ditanyakan, mau tentang bisnis marketing and sales, bisa langsung tulis di komen. Jangan lupa subscribe and share, dan jangan lupa loncengin hidupin biar setiap ada video yang terbaru dari gua teman-teman bisa notif. Oke, thank you, bye. Getting hype when I aim up, elevating that game up.